Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mengambil tepung dalam adonan. Mengambil tepung dalam adonan. Malam hari memakan roti. Ibu bapak dan hadirin sekalian, izinkan saya memulai taklim ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Babu Salam yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku semuanya yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita senantiasa bersolawat dan menyampaikan salam kepada sosok yang kita jadikan sebagai qudwatun hasanah, yang mencintai kita melebihi cinta kita kepada beliau, yang membela kita di dunia sampai di akhirat. Bahkan di saat-saat akan dicabut nyawanya, kita lah yang diingat-ingatnya, yang kita harapkan syafaatnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, mari kita melihat pelajaran kita, dan jangan lupa setelah kita sholat subuh berjamaah, semoga Allah terima sholat kita. Kita niatkan i'tikaf di masjid, kemudian dilanjutkan dengan kita bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Man ahabba ayyubsutalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, maksudnya dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk memastikan bahwa kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang pergi, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, untuk belajar, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang, sampai selesai. Maka kita kembali kepada pelajaran kita, masih pengkajian dan pembahasan dari kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin.
Masih ada ingat di pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Nah, ini ingat semuanya ya, cuma karena jemaah kita ini tawadhu ya, jadi pura-pura tidak ingat. Ya, saya cuma ingatkan saja ya, jadi bukan berarti Bapak Ibu sekalian tidak ingat. Kalau pertemuan yang lalu itu tentang berbakti kepada orang tua dan silaturahim, ya kan? Nah, di pertemuan ini insya Allah masih ada kaitannya, tapi satu bab yang lain, yaitu bab tahrimi al-uquqi wa qati'atir rahim. Bab haramnya atau pengharaman durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya qati'atir rahim, memutus silaturahim, tali persaudaraan. Jadi kalau di bab sebelumnya itu lebih penekanannya pada motivasi agar kita berbakti kepada orang tua dan menjaga silaturahim, maka bab ini lebih penekanannya kepada wanti-wanti, peringatan, ancaman dari baginda Rasulullah SAW agar jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita dan jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Ya. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi di dalam memulai setiap babnya, beliau selalu mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan bab, dengan tema. Di sini beliau mengutip yang pertama di surat Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Dan orang-orang yang melanggar, mengingkari perjanjian dengan Allah min ba'di mitsaqihi, setelah perjanjian itu dikuatkan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disambungkan, wa yufsiduna fil ard, dan mereka senantiasa merusak di muka bumi. Ulaika, mereka itulah lahumul la'natu, akan diberikan laknat, kutukan, walahum su'uddar, dan bagi mereka akan mendapatkan seburuk-buruk tempat tinggal di akhirat kelak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kedua, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan agar kalian jangan sekali-kali menyembah selain kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara, apabila telah sampai, telah menanjak umur usia lanjut, ahaduhuma au kilahuma, salah satu dari kedua orang tua atau keduanya, kalau kita masih bertemu dengan keduanya atau salah satu dari keduanya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan sekali-kali kamu katakan kepada keduanya uff, kata-kata ah. Ya, inilah kata-kata, ucapan-ucapan minimal yang diabadikan di dalam Al-Quran yang berpotensi menyakiti hati orang tua. Dan semakin tua seseorang semakin sensitif, ya, semakin baper ya, gampang tersinggung, mudah terenyuh. Maka pilihan kata-kata pun kepada orang tua kita harus betul-betul selektif. Maka Al-Quran menghadirkan kata uff, ya, jangan katakan kepada keduanya uffin, misalnya ah gitu kan. Itu sudah secara umum. Ada juga orang-orang tua yang sudah tidak peduli dengan kata-kata itu, tapi pada umumnya
Artinya jangan kita sampai mengucapkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaannya. Wala tanharhuma, jangan hardik keduanya. Itu lebih menyakitkan lagi. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya qaulan kariman, perkataan yang mulia, yang baik, yang menyejukkan hatinya, yang menenangkan jiwanya, ya, yang membuat dia tersenyum bahagia. Itu dua ayat yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi. Kemudian masuk di hadis-hadisnya ya. Yang pertama, wa an Abi Bakrata Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala, dari Abi Bakrah namanya Nafi' atau Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ala unabbiukum, ingin enggak aku sampaikan, kabarkan kepada kalian apa? Bi akbaril kabair, dosa yang paling besar, dosa-dosa yang paling besar. Salatan, Nabi bertanya itu, mengucapkan pertanyaan itu kepada sahabat 3 kali. Jadi pengulangan itu biasanya penekanan. Jadi Nabi, ingin enggak aku sampaikan kepada kalian apa saja dosa-dosa terbesar? Qulna, maka kami menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, al-isyraku billahi, musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua, kepada ibu bapak. Wa kana muttaki'an fajalasa, beliau ketika itu duduk bersandar. Ya, duduk bersandar. Jadi bersandar di tembok ini juga salah satu sunnah. Jadi yang menjalankan sunnah ini yang sandar-sandar. Ya, bisa sandar di tembok, bisa juga sandar di orang Arab bisa ada bantal ya, bantal sandar ke kanan atau kiri gitu. Ibu-ibu di belakang menjalankan sunnah semuanya. Jadi kata beliau, wa kana muttaki'an, beliau duduk bersandar, fajalasa. Jadi bersandar ini artinya santai. Santai. Tapi kalau kita di majelis talim tidak boleh terlalu santai. Imam Malik itu pernah melihat seorang murid di pengajian menjulurkan kakinya ke depan. Lalu dia suruh keluar. Kamu tidak sopan katanya. Ya, di sini nggak ada ya. Kecuali yang sakit. Ya, kalau saya tidak suruh keluar ya nggak apa-apa. Ya. Jadi artinya menunjukkan bahwa jaga juga terlalu santai. Jangan kayak cuek gitu kan. Karena ini majelis yang harus kita jaga kemuliaannya. Kemudian fajalasa, kemudian beliau meluruskan duduknya, duduk dengan yang biasa, tidak bersandar. Faqala, lalu Nabi menyambung perkataannya. Ala wa qauluz zur, ketahuilah itu adalah perkataan bohong, dusta, wa syahadatuz zur, persaksian yang palsu, yang dusta. Jadi perkataan palsu dan persaksian yang palsu. Jadi tambahan dari dosa menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, kemudian perkataan yang palsu dan persaksian yang palsu. Lalu kata sahabat, famazala yukarriruha, Nabi senantiasa mengulang-ulang perkataan itu, hatta qulna, sampai-sampai kami mengatakan, laitahu sakata, alangkah baiknya seandainya Nabi diam. Kapan Nabi diam itu? Capek gitu ngelihat. Beliau ulang-ulang terus. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati atas kesahihannya oleh Al-Bukhari nomor 5976 dan Imam Muslim nomor 87. Afadal hadis, beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama,
Adz-dzunubu tatafawat. Dosa-dosa itu juga bertingkat-tingkat. Jadi tidak satu level. Bihasbi mafasidiha, tergantung juga kepada aspek atau efek kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi semakin besar dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh satu dosa, maka semakin besar derajat atau ketinggian dosa itu. Makanya secara hukum dibagikan, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa tanggung. Ada juga size-nya. Ya. Dosa Bapak Ibu ini size berapa? XL apa triple XL? Atau S? S itu apa? Sempit. Kalau L longgar. Kalau M muat. Bukan. Ya, itu nama-nama istilah-istilah size ya, ukuran. Yang kedua, pelajaran yang kedua, at-tarhibu min uquqil walidain. Peringatan keras. Wanti-wanti dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi peringatan kepada kita semuanya, karena kita ini semuanya anak kan. Walaupun kita punya anak, tapi kita juga anak bagi orang tua kita. Ya dia bilang, ini saya bukan urusan saya nih, ini urusan anak nih. Ya bapak juga kan anak dari bapaknya kan. Jadi ini semuanya berlaku untuk semua orang. Ya. Wa syahadati zuri, dan juga peringatan keras terhadap perbuatan persaksian palsu. Ya. Termasuk merekayasa proyek, ini palsu. Ya, tanda tangan fiktif. Ya, markup proyek. Ini semua adalah persaksian palsu. Jadi menyetujui satu proyek yang nilainya tidak sebegitu tapi dibegitukan, maka ini persaksian palsu. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka hati-hati para pejabat, sebelum tanda tangan ya dilihat, diperhatikan baik-baik. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga, a'dzamudz dzunubi. Dosa yang paling besar, al-isyraku billahi, menyekutukan Allah, perbuatan musyrik. Tsumma qaulu zuri, kemudian disusul berikutnya adalah perkataan palsu, perkataan bohong, termasuk menyebarkan berita-berita hoax. Ya, itu jangan diremehkan itu. Makanya kalau ada di medsos berita yang tidak jelas, jangan dilanjutkan ke orang. Ya, hapuskan di HP kita. Karena kalau kita menyebarkan, kita ikut terlibat di dalam menyebarkan berita-berita qauluz zur. Ya. Perkataan-perkataan yang dusta, yang hoax. Ya, bukan perkataan, Ustaz saya nggak berkata-kata, tapi jarinya lincah sekali. Jadi ada perkataan lisan, ada perkataan tulisan. Ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Ada orang pendiam, jarang ngomong, tapi di WA aja itu Masya Allah. Ya luar biasa. Sampai orang keluar dari grup. Kemudian yang berikutnya, mahabbatus sahabati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan, kita ambil satu pelajaran betapa cintanya sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka selalu peduli kepada Nabi, kasihan kepada Nabi. Sampai Nabi ngulang-ngulang perkataannya, ya Allah, mendingan Nabi diam gitu kan, capek gitu. Ya, wa syafaqatuhum, dan juga perhatian beliau mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi betapapun para sahabat cinta kepada Nabi, maka cinta Nabi kepada mereka jauh lebih besar. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, maka Nabi jauh lebih cinta daripada kita. Ya. Sampai beliau ketika mau meninggal dunia, yang dicari bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan menantunya,
tetapi umatnya, kita-kita yang dicari. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis yang pertama ya. Yang kedua, hadis yang kedua. Saya perhatikan tidak ada yang pegang kitab di sini ya. Tidak ada yang megang kitabnya. Ya. Ini kalau husnudzonnya hafal ya. Masya Allah, udah di luar kepalanya semua. Saya aja gak hafal ya, Masya Allah. Pokoknya kalau jemaah percaya aja deh apa katanya. Baik, hadis yang kedua. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As. An Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Amr bin As, putra dari Amr bin As, gubernur Mesir, mantan gubernur Mesir. Bukan gubernur Jakarta ya, bukan mantan gubernur Jakarta. Mantan gubernur Mesir. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar, al-isyraku billahi, menyekutukan Allah, musyrik, perbuatan musyrik, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Udah berapa itu? Dua ya. Wa qatlun nafsi, membunuh orang. Berapa? Tiga. Wal yaminul gamus, sumpah palsu. Berapa? 4. Di sini disebutkan, di hadis ini 4. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6675. Afadal hadis, pelajaran-pelajaran dari yang bisa kita ambil dari hadis. Yang pertama, at-tahdhiru minal wuqu'i fi mithli hadhil ma'asi. Peringatan keras, jangan sampai kita ya terjatuh ke dalam maksiat-maksiat seperti ini. Li'annaha minal kabair, karena dosa-dosa yang tadi disebutkan itu adalah termasuk dosa-dosa al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau mau lebih lengkap jamaah sekalian, bisa Bapak Ibu rujuk kepada Kitabul Kabair, satu kitab judulnya Al-Kabair, sudah dibahasa Indonesiakan dengan terjemahan kalau tidak salah dosa-dosa besar. Ya, atau 72 dosa besar. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya. Yang kedua, iktisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haddil kabair. Penyebutan Nabi secara terbatas terhadap dosa-dosa besar. Di sini beliau sebutkan al-isyraku billah, musyrik, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh manusia, wal yaminul gamus, sumpah palsu. Nah, apa alasannya? Kenapa? Padahal dosa besar itu banyak kan? Kenapa Nabi sebutkan cuma 4? Imma liqtida'il maqam. Pertama, bisa jadi ini karena sesuai kebutuhan situasi dan kondisi. Nabi itu berbicara selalu tepat. Ya, likulli maqamin maqal. Ya, ada kaidah mengatakan likulli maqamin maqal. Setiap maqam, setiap situasi ada perkataan yang sesuai. Ya. Kadang-kadang ada perkataan benar, dalilnya benar, sumbernya benar, tetapi karena tidak sesuai dengan kondisi maka jadi tidak tepat. Jadi bukan salah atau tidak benar atau salahnya, tapi tepat tidak tepatnya. Contoh misalnya, ada orang kematian, ada orang berbelasungkawa kan, mati keluarganya. Kemudian ada di situ acara takziah. Kemudian ada tampil ustadz atau guru atau kiai memberikan nasihat-nasihat untuk menenangkan keluarga keluarga almarhum atau almarhumah.
Nah di situ ustadznya kayaknya ini ngomong tentang pernikahan. Dia sebutkan ayat hadis tentang pernikahan. Kira-kira sesuai nggak dengan kondisi itu? Tapi dia mengatakan ini ayat. Ini kan saya bacakan Quran hadis, perkataan ulama. Betul, ayatnya benar, hadisnya benar, tapi tidak sesuai dengan maqam. Nah jadi Nabi ini membatasi 4 karena bisa jadi, kata beliau, sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Nabi itu sangat faham dengan manusia, apa yang dibutuhkan ketika itu. Kemudian, wa huwa taqsiru ba'dil hadirin fi sya'niha, karena untuk agar sampai kepada sebagian hadirin untuk prioritas pada dosa ini. Karena dianggap apalagi pada zaman itu ini dosa yang paling marak di tengah-tengah masyarakat. Ya, penyembahan berhala itu kan musyrik. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua dengan bentuk-bentuknya secara jahiliyah, apalagi membunuh manusia. Ya, gampang banget berperang, membunuh hanya gara-gara tersinggung. Ya, dan sekarang masih banyak. Ya, gara-gara berebut lahan parkir ada orang yang melayani nyawanya, Pak. Betul ya? Jadi ini masih banyak jahiliyah sekarang. Ya, itu dosa-dosa yang banyak di masyarakat, termasuk persaksian palsu, sumpah palsu. Sekarang banyak gak? Ya banyak. Kemudian wa imma liqauniha a'dzamul kaba'iri itsman, atau Nabi menyebutkan ini karena ini diantara dosa-dosa terbesar, dosa-dosa besar yang terbesar. Ya. Jadi kalau disebutkan yang paling besarnya, maka otomatis yang dibawanya ikut. Inilah pokok-pokok dosa yang terbesar di dalam Islam. Itu hadis yang kedua ya. Berikutnya hadis yang ketiga, wa anhu, maksudnya dari Abdullah bin Amr ibn As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, minal kabairi, di antara dosa-dosa besar, yang termasuk dosa besar apa itu? Syatmur rajuli walidayhi, seseorang anak mencaci maki, mengumpat kedua orang tuanya. Ya, seorang anak menghardik, mencaci maki kedua orang tuanya. Jadi walidayhi. Ini perlu diperhatikan ya, karena kadang-kadang di sebagian masyarakat anak itu lebih peduli kepada ibunya daripada bapaknya. Ya, seringkali terpengaruh dengan hadis yang Nabi mengatakan ummuka 3 kali, kemudian abuka 1 kali. Lalu mereka simpulkan ini perbedaan ibu dengan ayah. Padahal hadis-hadis yang lain, bahkan Al-Quran tidak membeda-bedakan. Ya, sebagaimana kita perlu bakti kepada ibu, juga kepada bapak. Karena peranannya sama gitu kan, walaupun beda-beda bentuknya, tapi tanggung jawabnya sama. Bahkan ayah ini tanggung jawabnya sampai di akhirat. Makanya nama anak itu dicantolkan ke bapaknya, bukan ke ibunya. Jadi masing-masing punya perannya luar biasa. Ibu luar biasa, yang hamil, yang melahirkan, yang menyusukan, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Iya kan? Ada nggak bapak-bapak bisa melakukan 3 hal itu? Tapi memakai nama, ya, juga tidak bisa dilakukan oleh ibu, tanggung jawabnya. Ya, itulah masing-masing ada perbedaan peran, ya, pembagian tugas saja. Jadi jangan ke ibu saja kemudian bapak dicuekin, kasihan. Bapak ini perlu kita kasihani juga ya. Bapak ini sudah di kantor kadang-kadang dimarahi atasannya. Ya, ya Pak ya. Hari ini hari bapak nih. Di jalan ditangkap polisi, ditilang polisi, sampai di rumah dimarah-marahin sama bini. Ya, alangkah sedihnya orang suami seperti ini. Tapi di sini tidak ada. Kalau di Babus Salam ini istrinya ya solehah semua. Tidak ada. Dulu pernah ada. Ya, sudah tobat. Alhamdulillah. Jadi jangan dibeda-bedakan.
Jangan dibeda-bedakan. Cuma kata ulama, kalau dari aspek fikih, kalau misalnya anak ini wajib menafkahi kedua orang tuanya, lalu si anak cuma punya dana untuk satu orang, maka dikhususkan, didahulukan ibunya. Tapi bakti yang lain tidak dibeda-bedakan. Ya, tidak dibeda-bedakan. Lalu mereka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yastimur rajulu walidayhi?" Apakah ada anak yang tega menghardik, mencaci maki kedua orang tuanya? Coba, mungkin di kalangan sahabat tidak ada, jadi aneh. Ada nggak kira-kira? Bagi mereka itu tidak mungkin terjadi karena tidak mereka lakukan itu. Ya. Apakah ada anak yang mencaci maki kedua orang tuanya? Qala, Nabi menjawab, "Na'am, ya." Bagaimana? Ya subbu abar rajul. Memang si anak ini tidak mencaci maki langsung bapaknya atau ibunya, tetapi dia mencaci bapak orang lain, bapak temannya misalnya. Fa yasubbu abahu, lalu anak itu juga mencaci maki bapak temannya yang mencaci maki duluan itu. Jadi kayak bumerang. Ya, wa yasubbu ummahu, atau dia mencaci maki ibu temannya, fa yasubbu ummahu, lalu temannya juga balik mencaci maki ibunya. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari Muslim dengan lafaz Imam Muslim di nomor 90. Kemudian Al-Bukhari di nomor 5973. Afadal hadis. Manfaat faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hurmatu sabbil aba'i wal ummahat. Haram hukumnya menghardik, mencaci, mencela kedua orang tua, apakah bapak atau ibu. Itu jelas, disepakati itu. Tidak boleh. Dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun, dengan motivasi apapun. Sejelek-jelek, seburuk-buruk orang tua kita, maka kita harus muliakan dia. Jangankan yang muslim, yang non-muslim pun kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Seandainya pun mereka menyuruh kita berbuat jahat, berbuat yang melanggar syariat, maka cukup kita tolak dengan baik. Jangan kita ikuti. Tapi tidak boleh itu dijadikan alasan untuk kita durhaka kepada mereka. Begitu luar biasa Islam menempatkan kedua orang tua. Yang kedua, wa min uquqil walidain. Dan di antara bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, ta'riduhuma lis-sabbi wal ihana, menjerumuskan kedua orang tua kepada celaan dan penghinaan. Tadi itu. Jadi gara-gara anak menghina orang lain, orang tua temannya misalnya, lalu temannya pun tersinggung, lalu kembali juga menghina orang tua si penghina ini. Maka sebetulnya si anak ini penyebab orang tuanya terjerumus ke dalam penghinaan orang lain. Yang ketiga, ya'ba at-taba' al-mustaqim. Tabiat manusia yang lurus, ya, tabiat jiwa manusia yang sehat pada umumnya ghaliban menolak ayyasubbar rajulu walidayhi, seorang anak menghardik, mencela kedua orang tuanya. Ya, jadi pada umumnya kalau orang sehat, orang normal, tidak ada anak yang berani yang mau menghinakan orang tua. Artinya kalau ada anak yang berani menghina orang tuanya, itu ada error tuh. Ada sesuatu yang salah. Walakinnahu, akan tetapi, jadi secara prinsip tidak ada anak yang mau menghina kedua orang tuanya. Walakinnahu, akan tetapi, qad yatasabbabu, bisa menjadi dia menjadi penyebab fi dzalika, di dalam hal itu, bisabbi walidayhi ghairihi, karena dia mencela, menghina orang tua orang lain. Ya, makanya kenapa kita dilarang mencela, dilarang menghina orang lain,
karena dikhawatirkan dia balik menghina kita. Makanya memang yang terbaik adalah selalu kita berpikir yang baik, berkata-kata baik, mendoakan yang baik-baik kepada orang lain. Kita lihat ada orang, kita doakan dia. Kalau kita lihat dia kurang sehat, ya Allah sehatkan dia. Kalau ada orang susah, ya Allah mudahkan segala urusannya. Kenapa? Karena setiap kita kali berdoa, maka malaikat mengatakan amin walaka mithluhu. Ya Allah kabulkan, dan bagimu, kata malaikat, seperti apa yang kau minta. Jadi kalau kita mendoakan orang sehat, sebetulnya kita mendoakan diri kita sehat. Kalau kita mendoakan sukses orang lain, kita juga mendoakan diri kita sukses. Dan sebaliknya, kalau kita mendoakan keburukan pada orang, sebetulnya kita mendoakan keburukan untuk diri kita sendiri. Wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian hadis yang keberapa? Yang keempat ya. Kita ambil 5 hadis ya. Singkat-singkat saja. Wa an Abi Muhammad Jubair ibni Mut'im, dari Abi Muhammad yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, tidak akan masuk surga. Siapa? Qati'un, orang yang memutuskan silaturahim. Ya, qala Sufyan, maksudnya Sufyan ats-Tsauri, fi riwayatihi, dalam satu riwayatnya, yakni qati'ir rahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari nomor 5944, wa Muslim dan Imam Muslim nomor 2556. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu membuat klasifikasi. Ya. Jadi tingkat pertama itu adalah namanya wasil. Apa namanya? Wasil, orang yang menghubungkan, yang menyambung. Normal gitu kan? Ya. Menghubungkan. Yang kedua, orang yang al-mukafi. Al-mukafi itu membalas. Jadi dia dikunjungi kalau dia mengunjungi kalau dia dikunjungin. Jadi dia membalas saja, mengimbangi. Kalau orang ngasih kepada dia, dia ngasih. Itu namanya mukafi. Ya. Jadi yang paling tinggi wasil. Wasil ini selalu dia mencari-cari bagaimana tersambung. Yang terputus pun bagaimana bisa tersambung. Tapi kalau al-mukafi, ya ada apa dulu gitu kan? Wanipiro. Ini silaturahim wanipiro. Jadi kalau ngasih ke tetangga, kalau tetangganya ngasih. Dia mengunjungi saudaranya kalau dikunjungin gitu. Nah, yang bahaya kata beliau al-qati', yang memutuskan. Ya, ini yang dimaksud dengan oleh Nabi, la yadkhulul jannah, hadis muttafaqun alaihi, tidak akan masuk surga qati', orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian yang terakhir, dia masukkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Abi Isa namanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, harrama alaikum, telah mengharamkan atas kalian apa? Uquqal ummahat, durhaka kepada ibu-ibu. Maksudnya juga bapak-bapak, kedua orang tua. Maksudnya sama dengan penyebutan al-aba, bapak-bapak, artinya masih ibu-ibu, kedua orang tua maksudnya. Apalagi yang diharamkan oleh Allah, wa man'an, menolak apa yang diwajibkan. Jadi menolak sesuatu kewajiban. Tahu ilmunya, tapi dia tolak. Wahatin, minta yang bukan kepunyaannya, atau meminta sesuatu yang tidak layak baginya. Dia maksa, dia ngotot. Itu juga diharamkan.
Ya, jadi meminta sesuatu yang tidak berhak diperoleh. Dalam hal apa saja. Ya, misalnya contohnya dalam warisan misalnya kan. Ada ahli waris, sebagian ahli waris yang dia memakai kesenioran. Ya, senioritas. Mentang-mentang dia orang kakak tertua, dia pengen ngambil lebih banyak. Padahal dalam warisan tidak dikenal umur. Ya, tidak ada. Jadi yang anak umur setahun dengan yang 80 tahun sama bagiannya. Yang dilihat jenis kelaminnya. Kakak ini paling tua. Kalian diam ya, kakak yang bagi ya. Nah, nanti kita lihat ketika bapak sakaratul maut. Jadi ketika bapaknya sakaratul maut, dia datang. Nanti kita lihat ya. Kakak yang nyebut, nanti kalau ayah mengatakan iya, oke, tanda tangan ya, setuju ya. Nah, kalau dibilang itu tanah yang paling luas, ya, itu punya kakak ya, punya abang itu. Apa kata kita lihat bapak reaksinya? Oh, iya katanya, tanda tangan. Iya. Adik nih yang kecil-kecil nih tanah-tanah yang itu yang rumah kecil gitu kan. Kita lihat gimana Pak? Iya katanya. Padahal itu bukan persetujuan, itu lagi sakaratul maut. Nah, ini anak durhaka ini. Ya. Mestinya di saat-saat seperti itu anak itu bukan sibuk ngurusin warisan, sibuk mendoakan, menuntun dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu ya, bukan sibuk dengan warisan. Warisan itu mulai bisa dibagi setelah yang punya harta meninggal dunia. Ya. Atau sebaliknya ada juga orang mau meninggal dunia sok-sok ya membagi warisan sebelum meninggal dunia. Di saat-saat menjelang mau meninggal dunia, dia berwasiat ngumpul semua anak. Nah, kalau bapak meninggal, tolong ruko di depan itu jangan dijual. Kenapa Pak? Itu punya orang Cina. Ya, benar aja ya. Nah, ini karena gangguan sakaratul maut nih. Ya, jadi pokoknya jangan yang mau meninggal jangan ngomongin dunia, yang juga yang mendampingin jangan sibuk dengan urusan dunia. Kemudian apa lagi? Yang pertama tadi durhaka kepada kedua orang tua, yang kedua menolak apa yang diwajibkan, yang ketiga meminta apa yang bukan kepunyaannya. Kemudian wa'dal banati, mengubur anak secara hidup-hidup. Ya, ini di zaman jahiliyah kan menjadi satu tradisi mengubur anak perempuan. Jadi anak perempuan kalau lahir perempuan maka dibunuh ya dengan cara dikubur secara hidup-hidup. Kemudian wa karihalakum qila wa qal, dan Allah tidak suka kepada kalian itu qila, suka menebarkan berita, berkata seini, berkata seitu. Perkataan-perkataan yang tidak jelas. Orang bersandar pada qala wa qala, kata si fulan gitu kan. Ya. Itu Allah tidak suka. Wa qala, kemudian berikutnya wa kathratus suali, dan banyak mengorek-ngorek persoalan, banyak bertanya. Tapi bertanya bukan untuk tahu ilmunya, tapi bertanya untuk mencari-cari, mengorek-ngorek, cari kesalahan, cari kelemahan, hanya membanding-bandingkan dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Wa idha'atal mali, dan menghambur-hamburkan harta, membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang sedikit manfaatnya. Karena ada prioritas yang lebih kita harus dahulukan daripada ada orang, Masya Allah, kalau urusan dunia tidak pernah ragu-ragu untuk mengeluarkan berapapun hartanya. Tapi giliran untuk ibadah, untuk akhirat sangat hitung-hitungan sekali. Saya sering mengatakan, kalau kita bawa 50.000 ke masjid terasa besar ya terasa besar. Rasa-rasanya kalau perlu kita istikharah dulu antara 50.000 dengan 5.000 gitu. Dan pilihannya sudah bisa ditebak, jatuhnya kepada 5.000 kan. Itu pada umumnya jadi terasa 50.000 kalau kita ke masjid besar sekali. Tapi kalau kita ke pasar, ibu-ibu,
ke pasar 50.000 sekarang kecil apa besar Bu? Kecil banget. Ya, itu dia. Nah ini menjelang Idul Kurban nih. Menjelang Idul Kurban masih ini di sini di sekitar masjid berapa warga di sini? Tapi saya kira berapa persen yang berkorban? Dan alasan tidak berkorban tiap tahun klasik sama, tidak punya duit, tidak punya duit. Sampai kapan kita mengatakan saya tidak punya duit sehingga saya tidak berkorban? Berapa korban di sini Pak? 3,5 juta? Berapa? Hah? 3,7. Ya beda-beda lah, di tempat lain ada 4 juta, ada 3,5, ada juga kambing hitam. Murah kambing hitam. Ya, klasik sekali. Kenapa Bapak tidak berkorban? Gak punya duit Pak Ustaz. Ibu kenapa gak punya duit? Tapi beli barang ini, barang itu, Masya Allah. Masuk di mall belanja tas mahal, sepatu mahal, HP ganti-ganti. Tidak pernah kita merasa kekurangan uang. Begitu sampai korban, umroh, enggak pernah cukup uangnya itu. Tidak pernah cukup uangnya. Dan sampai kapan kita mengatakan alasan seperti itu? Nunggu sampai kita mati. Hidup ini terbatas jemaah sekalian. Di dunia kita sangat singkat hidup kita. Maka manfaatkan kesempatan kita untuk korban. Berkorbanlah. Ya. Belum tentu tahun depan kita masih diberikan umur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon mudah-mudahan kita diberikan panjang umur. Insya Allah. Mudah-mudahan setelah ini yang tadinya masih ragu, ya kalau di sini udah yakin semuanya ini. Kalau ada orang yang masih ragu berkorban, ya dengan hitung-hitungan materi, insya Allah masih ada 2 hari atau 3 hari, insya Allah nanti bertambah lagi. Di sini sudah berapa ekor sapinya nih? 14, Masya Allah. Insya Allah besok bisa sampai 20 ekor. Ya. Bukan ekornya doang ya. Insya Allah. Demikian jemaah sekalian. Belum dijelaskan ya tadi ya? Belum ya. Rawahu Al-Bukhari nomor 5975, wa Muslim dan Muslim nomor 593. Hafadal hadis. Faidah dari hadis. Yang pertama, bayanu lima harramallah. Penjelasan tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Minha diantaranya pertama, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, wa khussa bidzikri. Sambungan dari yang pertama, wa khussa bidzikril ummahat. Jadi di sini penjelasan yang saya katakan tadi, kenapa dikatakan ukukul ummahat? Kenapa bukan ukuk bapak gitu kan? Durhaka kepada ibu. Kata beliau khussa bidzikril ummahat. Di sini dikhususkan penyebutan ibu-ibu. Li'annal istighfafa bihinna aktsar lidu'fihinna. Karena di zaman jahiliyah dulu yang seringkali menjadi objek penghinaan itu kalangan perempuan, kalangan ibu-ibu. Tadi itu perempuan lahir langsung di keluarga jadi hina. Kalau ada anaknya perempuan hina, ya. Jadi kalau laki-laki bangga karena laki-laki ini menjadi petarung, menjadi penunggang kuda, pemanah, ya. Perempuan ngapain dia? Bunuh saja, gitu ya. Jadi kenapa diangkat oleh Islam? Karena dulunya perempuan sangat dihinakan. Kemudian yang kedua, wali anna birrahunna muqaddamun ala birril aba. Karena memuliakan berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada berbakti pada bapak tadi. Kama warada fil hadis, seperti yang hadis yang saya katakan tadi, ibumu, ibumu, ibumu. Tapi tentu tidak dalam segala hal, tidak secara mutlak. Tapi misalnya, contohnya, kalau anak itu wajib menafkahi bapak ibunya, kemudian hartanya hanya cukup untuk satu orang, ya maka dahulukan ibu daripada bapak. Kata ulama, kalau bisa dibagi dua, bagi dua. Ya. Tapi kalau harus satu bagian, maka dahulukan ibu daripada ayah. Demikianlah jamaah sekalian. Belum selesai. Masya Allah. Kemudian an-nahyu an man'i ma amarallahu bi'ata'ihi. Larangan memberikan sesuatu kepada orang ma la yastahiq, yang tidak berhak. Termasuk orang yang meminta kepemimpinan, tapi kita lihat, kita nilai tidak berhak, jangan diberikan. Akan diminta pertanggungjawaban. Memilih calon pemimpin yang tidak layak, kita yang dosa.
Jangan berikan kepada orang yang tidak berhak. Jadi bukan hanya harta, amanah, jabatan yang kita tidak boleh kita berikan kepada orang yang tidak berhak. Kemudian berikutnya tahrimu dafnil aulad ahya'an. Haram menguburkan anak secara hidup-hidup. Wa inna ma khussa bil banat. Dan di sini dikhususkan penyebutan perempuan li'annahu huwa al-aglab, karena perempuan ini yang dominan. Wasya'i fi hayatil Arab, dan ini yang banyak dilakukan pada kehidupan orang-orang Arab qabla Islam, pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Fatawajjaha an-nahyu ilaihi, maka Nabi mengarahkan larangan kepada hal itu. Demikianlah jamaah sekalian, baru demikian terakhir nih. Demikianlah jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.